Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainur Rozikin dengan NIM 24041110000 dari kelas pemrograman aplikasi web IF 3B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas P06 dengan judul Create Record di PHP dalam kurung SQL Insert. Baik, untuk pertama-tama mungkin saya akan menjelaskan tentang database yang telah saya buat. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang database yang saya buat, mungkin saya akan menyampaikan latar belakang untuk database yang saya buat ini. Database ini saya buat untuk mempermudah pengelolaan data buku di perpustakaan. Dengan adanya database, semua informasi mengenai buku, mulai dari judul, penulis, tahun terbit, kategori hingga stok dapat disimpan secara rapi, terstruktur, dan mudah dicari kembali. Hal ini tentunya juga lebih efektif dibandingkan pencatatan manual karena data bisa diakses oleh sistem web dan ditampilkan kapan saja. Nah, untuk database yang saya buat ini saya beri nama dengan database perpustakaan. Dan di dalamnya terdapat sebuah tabel utama yang bernama buku. Tabel buku ini menjadi inti dari sistem karena semua informasi yang ditampilkan di dalam web berasal dari tabel ini. Di dalam tabel buku itu sendiri terdapat 6 kolom atau field, yaitu ID buku, judul, penulis, tahun terbit, kategori, dan stok. Nah, untuk kolom ID di sini bertipe integer dengan atribut auto increment dan menjadi primary key. Kolom ini memberikan identitas unik pada setiap buku, sehingga meskipun ada judul yang sama, datanya tidak akan tertukar. Nah, selanjutnya yaitu ada kolom judul yang bertipe varchar dengan panjang 100 dan wajib diisi atau not null. Kolom ini menyimpan judul buku, misalnya Laskar Pelangi, Negeri 5 Menara, dan Dilan 1990. Nah, kolom selanjutnya yaitu kolom penulis. Kolom penulis ini bertipe varchar dengan panjang 100 dan juga wajib diisi atau not null. Nah, untuk kolom ini menyimpan nama penulis, misalnya Andrea Hirata, Ahmad Fuadi, Eka Kurniawan, dan lain sebagainya. Nah, untuk kolom selanjutnya yaitu kolom tahun. Nah, untuk kolom tahun ini bertipe year. Kolom ini berfungsi untuk menyimpan tahun terbit buku. Contohnya, di sini ada Laskar Pelangi yang terbit pada 2005, Dilan yang terbit pada 2014, dan Filosofi Kopi yang terbit pada 2006. Nah, untuk kolom selanjutnya yaitu kolom kategori. Kolom kategori sendiri ini bertipe varchar dengan panjang 50. Kolom ini digunakan untuk mengelompokkan buku sesuai jenisnya, seperti novel, fantasi, motivasi, romansa, atau humor. Nah, untuk kolom ini juga bisa mempermudah kita untuk mencari suatu buku yang kita inginkan sesuai dengan kategori yang kita pilih, atau mempermudah kita untuk mencari suatu buku dengan kategori yang kita inginkan. Oke, yang selanjutnya yaitu kolom stok. Kolom stok ini bertipe integer. Kolom ini menyimpan jumlah ketersediaan buku, misalnya 10 buku, 5 buku, dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya akan menampilkan tampilan interface dari tabel
yang sudah saya buat ini. Di sini saya akan membukanya dari SAM sama PP. Kita pergi ke Apache, lalu kita di sini masuk ke tempat ke database, dan di sini ada pertemuan 5. Nah, ini adalah tampilan interface dari tabel yang sudah saya buat. Nah, di sini jika kita perhatikan, keenam kolom ini saling melengkapi. ID menjaga agar setiap data tetap unik, judul dan penulis menjelaskan isi buku, tahun memberi informasi waktu tahun terbit, kategori memudahkan kita untuk mengelompokkan jenis buku, dan stok memudahkan kita dan mempermudah kita mengetahui berapa jumlah buku yang tersedia, atau kita mempermudah kita mengetahui ketersediaan buku yang ada. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita langsung saja masuk ke pembuatan file list PHP, create PHP, store PHP, dan config PHP. Nah, kita mulai dari config PHP terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat ya, ada folder baru dengan di dalamnya terdapat create PHP, list PHP, store PHP, dan config PHP. Nah, untuk pertama mungkin kita akan terlebih dahulu membuat kode pada config PHP. Nah, pertama kita buat terlebih dahulu inisialisasi untuk PHP-nya. Setelah itu, nah pertama mungkin kita bikin konfigurasi koneksi ke database terlebih dahulu. Kita bikin host localhost ya, karena kita menggunakan localhost. Terus untuk user kita bikin root. Ini adalah default user pada SAM app. Nah, untuk password selanjutnya kita bikin password. Password. Untuk password kita juga pakai default SAM tanpa menggunakan password. Nah, setelah itu kita masukkan nama database yang sudah kita buat. Karena nama database yang saya buat adalah perpustakaan, jadi kita masukkan di sini perpustakaan. Setelah itu kita akan membuat koneksi ke MySQL, new MySQL. Ini kita bikin saja koneksi, terus new MySQL. Setelah itu kita masukkan terus enter, terus password, terus database-nya. Selanjutnya kita bikin function untuk mengecek koneksi. If koneksi connect
Itu kita bikin tombol awal, lakukan koneksi. Setelah itu kita tutup untuk PHP-nya. Nah, mungkin ini kode config dari PHP, mungkin ini kode config yang saya buat, simpel saja. Setelah itu mungkin kita bisa lanjut ke list PHP. Nah, untuk list, baik, kita lanjutkan. Setelah kita membuat config PHP, sekarang kita lanjutkan ke list PHP. Untuk list PHP ini saya akan menggunakan code program saya di pertemuan kelima dan akan menambahkan fitur seperti menambahkan buku, fitur penambah buku. Nah, sebelum saya membuat program, mungkin saya kasih tahu terlebih dahulu program yang sudah saya buat di pertemuan kelima. Nah, ini adalah program yang sudah saya buat di pertemuan kelima. Terdapat 15 buku dengan tombol search di atas. Nah, mungkin nanti saya akan menambahkan tombol tambah buku di sebelah kiri sini. Nah, langsung saja kita buat kodenya. Saya akan mengambil kode di pertemuan kelima, lalu kita tempel di list PHP. Setelah itu, pertama mungkin kita bisa menyambungkan terlebih dahulu ke file config PHP yang sudah kita buat, yaitu include config. Nah, setelah kita menyambungkan file config ke list, sekarang kita lanjut membuat tabel link untuk menuju file grid untuk nantinya. Ini kita bisa buat di sini. Di sini kita buat di sini saja. Sekarang kita buat link untuk menyambungkan. Mana? Menyambungkan dengan tambah buku. Oke, setelah itu kita bikin alatnya terlebih dahulu ya, agar data buku yang berhasil ditambahkan itu bisa diketahui dengan alat. Kita sekarang bikin alatnya terlebih dahulu.
Nah, setelah kita membuat validasi untuk error atau validasi untuk sukses memasukkan buku, dan kita telah membuat link untuk menambah buku. Nah, di sini kan ada kelas BTN dan kelas alert dan alert sukses, terus kelas ide detail. Nah, di sini sekarang kita buat stylenya untuk kelas-kelas tersebut. Kita bikin di bawah saja. Yang pertama yaitu kelas Nah, mungkin ini untuk style dari tombol tambah buku. Kita atur stylenya seperti ini. Untuk displaynya inline box, margin bottom atau margin bawahnya itu 15 px, paddingnya 10 px kanan kiri, backgroundnya var success color green, dekorasinya tidak ada untuk menghapus baris bagian bawah. Border radius ini untuk membuat tombol sedikit ada lengkungan. Untuk font weight ini adalah ukuran font yaitu 600. Dan untuk hover ini kita menggunakan background green. Nah, selanjutnya kita bikin style dari alert. Ini untuk style ini kita buat untuk ini ya, untuk memberikan suatu warna atau memberikan sedikit
tambahan styling pada alert atau pada validasi kita. Nah, ini untuk stylenya. Mungkin itu saja sih yang saya tambahkan di file list PHP ini. Saya masih menggunakan file yang saya pakai di pertemuan kelima dan saya menambahkan sedikit detail tersebut. Sekarang kita baik, setelah kita menambahkan sedikit fitur pada list PHP ini, mungkin sekarang kita akan coba menjalankannya. Sekarang kita buka SAM, lalu kita masuk. Nah, karena file saya tadi saya simpan pada folder database, jadi kita masuk ke database. Setelah itu kita ke pertemuan 6. Nah, setelah itu kita ke list PHP. Ternyata di sini terdapat error pada line ketiga dan ke-15. Dikarenakan include config valid to OpenStream. Oh, bentar teman-teman, kita cari tahu terlebih dahulu. 3 include config ini sudah betul. Ternyata file config saya berada di luar folder pertemuan 6. Nah, jadi caranya kita harus keluar dulu dari folder pertemuan 6 dengan cara kita kasih depan ini titik-titik terus slash. Nah, sekarang kita udah keluar dari folder pertemuan 6 dan kita bisa masuk ke folder database. Sekarang kita save dan kita coba kembali. Semoga bisa. Nah, ini ternyata sudah bisa. Di sini sudah terdapat tombol tambah buku. Di sini kalau baik, setelah kita melihat hasil dari list, sekarang kita lanjutkan lagi untuk membuat file grid.php. Nah, untuk pertama-tama kita buat terlebih dahulu koneksi ke database MySQL. Format new MySQL, host, username, password, dan nama database. Nah, langsung saja kita bikin setelah itu kita bikin function untuk mengecek apakah koneksi berhasil.
untuk mengecek jika gagal, maka ketika program dan tabel pesan error. Nah, setelah itu kita bikin lagi untuk mengecek apakah sudah submit dengan metode post. Lalu kita ambil data dari form itu. Nah, setelah itu kita buat query SQL untuk menambahkan data ke tabel buku. Setelah itu kita bikin lagi if untuk jalankan query dan cek apakah berhasil. Dan hasil tambahan distress dan link langsung ke PHP. Setelah itu kita tutup library-nya. Setelah kita bertanya si PHP, jangan buat tabelnya menggunakan. Sekarang kita bikin form input untuk memasukkan data buku dengan metode post. Artinya data akan dikirim dengan metode post ke file ini sendiri. Kita bikin formnya.
Setelah membuat formnya, sekarang kita membuat link membeli ke PHP. Kita tutup body dan kita tutup tag HTML. Setelah itu kita save. Baik, sekarang kita akan membuat kode untuk store.php. Pertama kita bikin inisialisasi PHP-nya. Setelah itu kita bikin untuk ready tag list PHP dengan pesan sukses. Setelah itu kita bikin ready tag list PHP dengan pesan sukses. Setelah kita menyelesaikan kode yang kita buat, sekarang kita save terlebih dahulu. Setelah itu kita coba untuk menambahkan buku. Kita masuk ke tab buku, lalu kita klik di sini tambahkan buku. Setelah itu kita tambah buku, contoh buku PPKN dengan penulis Basikin dengan tahun terbit 2006, kategori belajar dan stok 5. Sekarang kita simpan. Nah, di sini kita bisa lihat buku berhasil ditambahkan. Lihat data. Nah, kita di sini bisa klik ini, lalu akan tampil dan otomatis data yang kita tambahkan tadi masuk ke dalam list PHP. Baik, itu tadi adalah uji coba yang berhasil. Nah, sekarang kita akan memberikan contoh uji coba yang gagal. Di sini jika kita langsung menekan simpan dan memasukkan apapun, maka akan ada peringatan atau alert yang memberitahu kita bahwasanya kita harus mengisi file tersebut. Setelah itu adalah contoh error dari user jika user tidak memasukkan apapun lalu menekan simpan. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alasan mengapa perlu validasi form dan mengapa tipe data tersebut yang digunakan dan seterusnya.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang alasan mengapa perlu validasi form dan mengapa tipe data tersebut yang digunakan. Oke, alasan mengapa perlu validasi form. Validasi form diperlukan agar data yang dimasukkan pengguna benar-benar sesuai aturan dan tidak merusak konsistensi basis data. Tanpa validasi, bisa saja pengguna memasukkan data kosong, angka yang tidak logis, atau bahkan karakter berbahaya yang bisa mengacaukan sistem. Misalnya, file judul dan penulis harus berupa teks karena berisi string, nama buku, dan penulis. File atau terbit menggunakan tipe data angka atau integer agar hanya menerima tahun dalam format numerik dan bisa dicek logisnya. Misalnya tidak boleh lebih besar dari tahun sekarang. Dan file stock juga menggunakan angka atau integer karena stok selalu berupa bilangan bulat dan tidak mungkin berbentuk desimal atau teks. Dengan validasi, data yang tersimpan di database lebih terjamin kualitasnya, bebas dari error, serta memudahkan pengolahan lebih lanjut. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan tentang lakukan analisis query insert. Kenapa perlu menggunakan prepared statement? Baik, analisis query insert. Kenapa perlu menggunakan prepared statement? Pada saat melakukan operasi insert, penggunaan prepared statement sangat disarankan karena memiliki dua keuntungan utama, yaitu keamanan dan efisiensi. Dari segi keamanan, prepared statement mencegah serangan SQL injection, yaitu kondisi ketika pengguna memasukkan input berbahaya ke form yang bisa memanipulasi query SQL. Hal ini bisa terjadi jika input langsung disatukan dengan query tanpa dipisahkan. Dengan prepared statement, input selalu dianggap sebagai data, bukan sebagai query SQL. Dari sisi efisiensi, prepared statement memungkinkan query diparsing sekali oleh database server dan digunakan berulang kali dengan nilai parameter yang berbeda, sehingga lebih cepat ketika ada banyak operasi insert atau update dengan pola query yang sama. Oleh karena itu, pengguna prepared statement merupakan praktik terbaik, best praktik dalam pengembangan aplikasi berbasis database. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.